Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1383 Kalian semua sampah. Inti reruntuhan surgawi memang dipenuhi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata Luming membuat mata semua orang berbinar dan tergoda. Dari semua orang di sini, hanya Luming yang telah memasuki inti reruntuhan surgawi, dan hanya dia yang berhak berbicara. Alasan mengapa kultivasi saya maju begitu cepat adalah karena saya memperoleh harta karun tertinggi di inti reruntuhan surgawi. Luming terus berbicara, membuat hati semua orang membara. Itu benar, Luming awalnya hanyalah seorang pemuda dari benua alam gurun surgawi, tetapi dia mampu menekan semua orang dan berdiri di puncak generasi muda di benua reruntuhan surgawi. Sekarang, dia bahkan lebih menakjubkan, membunuh penguasa bela diri seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Ini sungguh tidak terbayangkan. Semua orang mengaitkan semua ini dengan inti reruntuhan surgawi. Memang benar demikian. Luming pasti telah memperoleh harta karun di inti reruntuhan surgawi untuk mendapatkan hasil seperti itu. Token esensi campuran. Semua orang menatap Luming, berharap mereka bisa memakannya. Namun, tidak ada yang bergerak untuk saat ini. Ada begitu banyak orang di sini, dan 4 istana dewa telah berkumpul. Semua orang menginginkan token esensi campuran, jadi mereka semua khawatir satu sama lain. Kepada siapa saya harus memberikan token esensi campuran? Bagaimana kalau begini, aku menyerah dan bergabung dengan salah satu pihak kalian, membantu kalian semua memasuki inti reruntuhan surgawi. Sudut mulut Luming membentuk senyuman dingin saat dia berbicara. Mata orang-orang dari 4 istana Dewa Agung berbinar. Namun, semua orang segera menjadi waspada satu sama lain. Jika Luming benar-benar bergabung dengan salah satu dari mereka, dia pasti akan diserang oleh 3 lainnya. Jangan tertipu oleh taktik bocah ini untuk menabur perselisihan. Dia mencoba menghasut kita untuk mengambil langkah pertama. Teriakan nyaring terdengar. Luming menoleh dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah marsekal penekan laut dari Istana Dewa Selatan, Hai Pengtian. Hai Pengtian memandang Luming dengan wajah penuh kebencian. Itu benar, dia ingin kita bertarung sehingga dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Yang lain ikut-ikutan. Orang-orang ini adalah monster tua yang telah hidup ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Mereka sangat tajam dan bisa membaca pikiran Luming. Saya menyarankan agar kita mengalahkan Luming terlebih dahulu dan melumpuhkan kultivasinya. Kemudian, 4 istana Dewa Agung akan bersama-sama mengelolanya. Bagaimanapun, ada reruntuhan surgawi di dekat 4 istana dewa besar. Kita bisa bergiliran menggunakan Luming dan memasuki reruntuhan surgawi untuk menjelajah. Bukankah itu cukup? Petik 2. Wang Seng membuka mulutnya dan memberi saran. Saya pikir kita bisa. Saya setuju. Yang lain juga angkat bicara dan mencapai kesepakatan. Luming, rencana kecilmu tidak berguna di depan kami. Anda sebaiknya menyerah dengan patuh. Ini adalah takdirmu. Hai Pengtian mencibir. Apakah begitu? Ekspresi Luming tetap tenang karena rencananya untuk menabur perselisihan telah gagal. Dia melirik ke arah Hai Pengtian dan berkata, kalau begitu, bergeraklah, datang dan bawa aku. Anda, melihat ekspresi percaya diri Luming, Hai Pengtian hampir bergerak. Namun, dia menahan diri pada saat genting. Anak ini penuh tipu muslihat. Karena dia sangat tenang, mungkin ada jebakan di sini. Dia memiliki klon yang ahli dalam Dao Prasasti. Mungkin dia menyiapkan formasi pembunuhan di sini. Hai Pengtian menganalisis setelah menenangkan diri. Benar, kita harus waspada terhadap hal ini. Kata pakar kerajaan bela diri LV4 lainnya. Apa yang salah? Anda tidak berani bergerak. Benar-benar sampah yang tidak berguna, sama penakutnya dengan tikus. Luming mencibir. Hal ini menyebabkan Hai Pengtian dan penguasa lainnya dari 4 istana dewa memiliki ekspresi yang buruk. Mereka benar-benar takut dengan formasi pembunuhan terakhir yang telah dibentuk Luming. Kekuatan Luming begitu kuat sehingga dia bisa membunuh kaisar bela diri tingkat ketiga. Ini memang sangat aneh sejak awal. Apa yang mereka takuti adalah Luming mungkin telah memperoleh sejumlah harta karun dari inti reruntuhan surgawi dan mengaturnya dalam susunan besar. Siapapun yang mengambil langkah pertama kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Namun, mereka tidak dapat menyerang bersama dan membunuh Luming. Token kekacauan primordial telah menyatu dengan Luming.
Bahkan jika mereka membunuh Luming, mereka tidak akan bisa mendapatkan token kekacauan primordial. Satu-satunya cara adalah menjatuhkan Luming atau melumpuhkan budidayanya. Dengan cara ini, mereka akan merasa ragu saat bergerak. Masih tidak menyerang. Tuan apa? Semuanya sampah. Luming sangat arogan. Dia tidak khawatir sama sekali. Hal ini membuat semua orang semakin yakin bahwa Luming telah mengeluarkan banyak uang saat ini. Kami akan tahu apakah ada formasi setelah kami mengirim seseorang untuk mencobanya. Karakter tingkat Overlord berbicara. Di benua reruntuhan surgawi, hanya Kaisar Bela Diri tingkat keempat yang bisa disebut Tuan. Benar, kirim seseorang untuk mencobanya. Tokoh tingkat hegemon lainnya angkat bicara. Tapi siapa yang harus mereka kirim? Mata semua orang berkedip, dan tidak ada yang mau melangkah maju dan mencoba. Jika Luming benar-benar membentuk formasi fatal di sana, orang-orang yang datang untuk mengujinya kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Hal ini membuat 4 istana dewa besar tidak mau mengirim orang terlebih dahulu. Karena orang-orang dari benua kecil ini telah mengikuti kita ke sini, mereka setidaknya harus berkontribusi sedikit. Seseorang berkata perlahan. Pembangkit tenaga listrik dari benua lain terkejut. Bas, suara mendesing. Dalam sekejap, penguasa dari 4 istana dewa muncul di samping para penggarap dari benua lain. Mata dingin mereka membuat bulu kuduk para petani dari benua lain merinding. Apa yang sedang kalian lakukan? Seseorang dari benua lain berteriak. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika Anda ingin memancing di perairan bermasalah di sini, Anda harus berusaha. Naik dan kalahkan anak itu. Karakter tingkat hegemon berbicara dengan dingin. Kalian terlalu sombong. Beberapa orang tidak mau. Omong kosong. Naik. Jika tidak, aku akan menghancurkan kalian semua sekarang, termasuk benua kalian. Karakter tingkat hegemon dimarahi, sangat kejam. Pada akhirnya, selain benua Bloodsun peringkat kedua, semua ahli dari benua lain tidak punya pilihan selain melangkah maju. Jumlahnya ada lusinan. Mereka berdua berada di kerajaan bela diri tingkat kedua atau ketiga. Orang-orang ini terpaksa mendekati Luming secara perlahan. Luming, menyerah. Seorang ahli ranah Kaisar Bela Diri LV3 memarahi. Omong kosong. Jika Anda ingin melakukannya, lakukan dengan cepat. Jangan buang waktu. Luming membalas. Kita akan menyerang bersama. Baiklah, ayo serang bersama. Pada akhirnya, lusinan Kaisar Bela Diri tingkat kedua dan ketiga menyerang Luming bersama-sama. Membunuh. Mati. Luming tiba-tiba berteriak. Raungan naga bergema di tubuhnya, dan garis keturunan ketiganya muncul. Pedang Vena naga muncul di tangannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menebas. Bang! Bang! Cahaya pedang menghancurkan serangan dan membunuh 3 ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Luming mengayunkan kakinya dan ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga dikirim terbang oleh Luming. Membunuh. Luming memegang pedang tempurnya dan membunuh seolah-olah dia telah memasuki tanah tak bertuan. Para ahli kerajaan bela diri tingkat kedua tidak mampu memblokir serangan pedang Vena naga. Mereka semua tewas dalam satu serangan. Hanya mereka yang berada di level ketiga yang dapat memblokir beberapa serangan. Mengaum. Tiba-tiba, 9 garis keturunan naga muncul dan Luming berubah menjadi 9 naga. Domain kekacauan menutupi dirinya dan cakar naga dari 9 naga terus menebas, mencabik-cabik ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga. Yang lain tersentak dan mundur ketakutan. Puluhan orang menyerang. Dalam beberapa tarikan napas, Luming telah membunuh lebih dari 10 orang. Mereka sama sekali bukan ancaman bagi Luming. Kekuatan tempur anak ini meningkat lagi. Hai Pengtian berpikir dalam hati. Di antara para penguasa di sini, dia adalah satu-satunya yang pernah bertarung dengan Luming sebelumnya. Bab 1384 Pertempuran Hebat Melawan Hai Pengtian. Dia menyadari bahwa kekuatan tempur Luming telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Faktanya, memang demikian. Sekarang, tubuh roh murni Luming telah dikembangkan dengan sempurna. Lebih jauh lagi, bentuk embrio dari domain kekacauan semakin besar. Kekuatan tempur tubuh utamanya memang meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Saat ini, kekuatan tempur tubuh utama Luming dapat dikatakan telah mencapai puncaknya, puncak yang sulit untuk ditingkatkan. Para penguasa dari 4 istana dewa besar memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka tidak dapat menyelidiki situasi sebenarnya Luming dengan mengirim orang-orang ini ke medan perang.
Jika mereka ingin mengetahui kebenarannya, mereka harus mengirimkan ahli kerajaan bela diri tingkat 4. Namun, siapa di antara para penguasa di dunia bela diri LV4 yang bersedia mengambil risiko? Aku akan bergerak. Setelah beberapa saat, Hai Pengtian berbicara. Dia sangat membenci Lu Ming, dan dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Lu Ming. Bang! Bang! Hai Pengtian melangkah maju. Aura kuat dari alam kaisar bela diri tingkat keempat dilepaskan sepenuhnya. Pada saat yang sama, sepasang sayap emas muncul di punggungnya, dan energi tajam membelah ruang. Hai Pengtian, itu bagus. Hari ini, aku akan mengirimmu untuk menemani kedua putramu dan saudara laki-lakimu yang kedua. Suara Lu Ming terdengar dari 9 naga. Kecil, pertama-tama aku akan melumpuhkan kultivasimu dan membuatmu berharap mati. Kata Hai Pengtian. Sayap di punggungnya mengepak dan sosoknya menghilang saat dia menerkam ke arah Lu Ming. Cici. Sepasang sayap emas, seperti dua bilah yang sangat tajam, menebas 9 naga. Bas. Lu Ming menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengendalikan pedang Vena Naga dan memblokir salah satu ujung tajamnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan langkah 9 naga untuk meledakkan ujung tajam lainnya. Dentang. Ledakan. Dengan beberapa suara gemuruh, tubuh 9 naga bergetar hebat. Mereka menginjak kekosongan dan mundur. Membunuh. Hai Pengtian berteriak dingin dan terus menyerang Lu Ming. Sinar cahaya tajam mengalir ke arah Lu Ming. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia masih dirugikan. Dia benar-benar kalah. Tubuh 9 naga dipenuhi retakan. Alam kaisar bela diri tingkat keempat jauh lebih kuat daripada alam kaisar bela diri tingkat ketiga. Lu Ming bukan tandingannya. Bas. Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari 9 naga. Prasasti tubuh kedua. Ming Lian melambaikan tangannya, dan 5 pedang terbang bulu phoenix menembus kehampaan, menuju ke arah Hai Pengtian. Pada saat yang sama, diagram formasi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan formasi besar yang tak ada habisnya menyelimuti Hai Pengtian. Dentang. Dentang. Sayap emas Hai Pengtian mengepak, menjatuhkan 5 pedang terbang bulu phoenix dan menghancurkan sebagian besar formasi. 9 naga meraung marah, dan bersama dengan tubuh kedua Ming Lian, mereka menyerang Hai Pengtian. Keduanya memulai pertempuran hebat. Meskipun Lu Ming masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, tubuh utama dan tubuh sekunder bekerja sama dengan mulus dan dia hampir tidak bisa menahan serangan tersebut. Lu Ming ini benar-benar jenius. Meskipun mereka adalah musuh, karakter tingkat hegemon tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu benar. Saya tidak tahu teknik rahasia apa yang dikembangkan anak ini. Klonnya adalah penulis murni dan telah mencapai alam kaisar. Sulit dipercaya. Mungkinkah itu teknik boneka yang kuat? Berbagai hegemoni berbicara. Dengan pengetahuan mereka, secara alami mustahil bagi mereka untuk mengetahui tentang keterampilan rahasia si kembar, jadi mereka semua menebak-nebak. Karena kita sudah menyinggung perasaannya, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Paling tidak, kita harus melumpuhkan budidayanya dengan cara apapun. Wang Sheng membuka mulutnya. Hatinya agak dingin. Bakat Lu Ming terlalu menakutkan. Jika mereka membiarkannya melarikan diri, dia akan menjadi mimpi buruk mereka ketika dia besar nanti. Semua tuan lainnya mengangguk. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Hai Pengtian telah bertukar lusinan gerakan. Hao Pengtian, hanya ini yang kamu punya. Bagaimana kamu bisa membalaskan dendam putramu? Lu Ming mengejek dan mengejek saat dia bertarung. Brengsek. Hai Pengtian meraung dalam hatinya. Dia terkejut. Dia sudah mencoba yang terbaik tapi dia masih tidak bisa mengalahkan Lu Ming. Meskipun tingkat pengolahannya masih berada di tahap awal alam bela diri kerajaan LV4 dan kekuatan tempurnya dianggap lemah di antara para ahli alam bela diri kerajaan LV4, tidak sulit baginya untuk membunuh ahli alam bela diri kerajaan LV3. Namun, dia tidak bisa mengalahkan seorang junior muda bahkan setelah sekian lama. Dia mulai merasa sedikit cemas. Sekarang saatnya. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Garis keturunan 9 naga tiba-tiba runtuh, memperlihatkan wujud asli Lu Ming. Segel pembalik langit primal chaos. Tangan Lu Ming membentuk segel dengan cepat. Ledakan. Di langit, segel besar terbentuk. Itu terlihat seperti segel Imperial Jade yang digunakan oleh kaisar di dunia fana, tapi ukurannya sebesar gunung. Di atasnya, cahaya kacau meresap. Ini adalah segel kekacauan yang membalikkan langit.
Segel primal chaos yang memutar langit turun dari langit dan menekan Hai Pengtian. Kekuatannya yang mengerikan menyebabkan ekspresi Hai Pengtian berubah. Blokir! Hai Pengtian berteriak. Sepasang sayap emas di punggungnya mengepak dengan cepat, membentuk kita jam tak terbatas yang meledak menuju segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan. Akhirnya, segel primal chaos yang memutar langit dan serangan Hai Pengtian bertabrakan. Saat ini, ekspresi Hai Pengtian berubah. Serangan yang dia kirimkan terus-menerus meledak dan menghilang. Segel Empirean yang kacau itu seperti gunung dewa dari zaman purba, menekan segalanya. Ledakan. Pada akhirnya, serangan Hai Pengtian dikalahkan, dan segel primal chaos Sky Turning mendarat di tubuh Hai Pengtian. Tubuh Hai Pengtian bergetar hebat saat dia berteriak. Tubuhnya jatuh ke tanah saat darah muncrat dari mulutnya. Hai Pengtian bukanlah tandingan segel primal chaos yang membalikkan langit dan menderita luka berat. Membunuh. Pada saat ini, Ming Lian memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang Hai Pengtian. Ilustrasi sejuta formasi menutupi Hai Pengtian, dan pada saat yang sama, 5 pedang terbang berbulu Phoenix menembus 5 titik vital Hai Pengtian. Hai Pengtian mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia baru saja terkena segel kekacauan yang membalikkan langit. Nafasnya belum tenang, dan seluruh tubuhnya terasa sakit seperti terkoyak. Dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan tempur sama sekali. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tubuhnya masih tertusuk oleh 2 pedang terbang bulu Phoenix, hampir membelah tubuhnya. Merusak. Pada akhirnya, cahaya keemasan yang menusuk muncul. Salah satu sayap Hai Pengtian meledak, membentuk badai mengerikan yang merobek segel klon Ming Lian. Dia bergegas keluar dan terbang ke sekelompok orang dari Istana Dewa Selatan. Dia terus-menerus mengeluarkan beberapa suap darah, wajahnya sepucat kertas. Kerumunan itu tersentak. Tuan Kerajaan Bela Diri tingkat keempat hampir dibunuh oleh Lu Ming. Itu terlalu mengejutkan. Sayang sekali, Lu Ming menghela nafas pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan tempurnya masih belum mencukupi. Dia tiba-tiba menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit tadi, tapi dia tidak bisa membunuh Hai Pengtian. Jika dunia ROC Laut sedikit lebih berhati-hati, pembunuhan akan lebih sulit dilakukan. Kekuatannya masih sedikit kurang dibandingkan dengan ahli kerajaan bela diri LV4. Konsumsi esensi sejati sungguh menakutkan. Lu Ming menghela nafas. Tumpukan besar batu permata mentah muncul. Lu Ming mengaktifkan 9 garis keturunan naga untuk melahap batu permata mentah dan memurnikannya. Segel primal chaos yang memutar langit telah menghabiskan hampir 50% esensi klasik Lu Ming. Dengan kata lain, mengingat inti esensial Lu Ming, dia hanya bisa menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit 2 kali sebelum inti esensialnya habis. Apa yang kita lakukan sekarang? Seorang tokoh tingkat hegemon berbicara. Bahkan Hai Pengtian tidak dapat mengetahui apakah Lu Ming telah membentuk formasi pembunuhan di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kami akan dapat menyelidikinya jika kami mengirim beberapa orang lagi. Seseorang menyarankan. Bab 1385 Mandikan Darah Kaisar. Itu benar. Saya menyarankan agar masing-masing dari 4 istana surgawi mengirimkan ahli kerajaan bela diri LV4. Kami berempat akan bergabung untuk menguji kekuatan anak ini. Jika dia tidak membentuk formasi pembunuhan di sini, kita bisa menjatuhkannya dalam satu gerakan. Kata seorang lelaki tua berambut putih dari Istana Dewa Utara. Orang ini adalah penguasa istana dari Istana Dewa Utara. Tingkat budidayanya telah mencapai puncak alam bela diri kerajaan LV4 dan dia sangat kuat. Baiklah, ayo lakukan itu. Yang lainnya mengangguk setuju. Selanjutnya, saatnya menyeleksi calon. Segera, 4 istana surgawi masing-masing memilih ahli kerajaan bela diri LV4. Di Istana Surgawi Utara, Wang Seng baru saja menyerah, jadi statusnya paling rendah. Tidak diragukan lagi, Istana Surgawi Utara ingin dia mengambil tindakan, yang membuat ekspresinya agak tidak sedap dipandang. Ledakan, 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 ledakan. Dari 4 arah, keempat tuan itu seperti 4 dewa, menekan Lu Ming. Lu Ming, tidak peduli trik apapun yang kamu miliki, hasilnya sudah diputuskan hari ini. Wang Seng mencibir. Selangkah demi selangkah, auranya menjadi semakin kuat. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya suci berwarna putih susu. Dia yang terkuat di antara keempatnya. Dia dulunya adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di Istana Dewa Selatan.
Dia menduduki peringkat 3 teratas di antara para leluhur dari 10 keluarga teratas di Istana Dewa Selatan. Tingkat budidayanya hampir mencapai puncak alam bela diri kerajaan LV4. Tubuh utama dan klon Luming berdiri bersama. Dia menutupi seluruh tubuhnya dengan bentuk embrio dari domain kekacauan untuk menahan tekanan eksternal. Ledakan. Di bawah tekanan keempat ahli tersebut, air danau di bawahnya bergejolak. Air danau dalam jarak 100.000 mil langsung menguap, memperlihatkan dasar danau yang mengering. Menyerang. Tiba-tiba, Wang Sheng berteriak dengan eksplosif dan memimpin serangan. 3 ahli lainnya juga menyerang Luming. Gelembung. Pada saat ini, Luming berteriak pelan. Kemudian, gelembung itu muncul di bahu Luming. Ia berkicau dan melambaikan cakar kecilnya. Di tubuh Wang Sheng dan 3 lainnya, gelembung transparan tiba-tiba muncul, menyelimuti 4 orang di dalamnya. Mereka berempat membeku di udara, tidak bisa bergerak. Mereka berempat tersegel di dalam gelembung, mata mereka menunjukkan ekspresi kaget dan putus asa. Membunuh. Luming memimpin dan menyerang salah satu dari mereka dengan pedang urat naga di tangannya. Pedang tempur itu menebas dan pria itu terbelah menjadi 2. Dewa rohaninya juga hancur berkeping-keping oleh pedang Qi. Seorang tuan di ranah bela diri kerajaan LV4 terbunuh begitu saja. Mengapa saya harus? Di sekeliling, semua orang tercengang, tidak memahami apa yang telah terjadi. Adapun Luming, dia menyerang orang kedua. Puci. Darah berceceran di mana-mana. Sosok tuan kedua dibunuh oleh Luming. Setelah itu, Luming menyerang orang ketiga, Wang Sheng. Apa yang terjadi? Istirahat, istirahat. Wang Sheng meraung dengan gila, menggunakan seluruh kekuatannya, ingin meledakkan gelembung transparan itu. Saat Luming hendak mendekatinya, dia akhirnya memecahkan gelembung transparan itu. Namun, yang membuatnya putus asa adalah saat dia memecahkan gelembung transparan ini, gelembung transparan lainnya muncul dari udara tipis dan menyelimuti dirinya. Gelembung transparan ini muncul tanpa peringatan apapun. Tidak ada fluktuasi dan mustahil untuk menghindar. Tidak, jangan. Hati Wang Sheng menderu-deru, berjuang keras. Namun, Luming telah tiba. Suara mendesing. Battle Sword menebas, membelah Wang Sheng menjadi 2, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Setelah membunuh Wang Sheng, Luming bahkan tidak melihat dan menyerang orang keempat. Apa yang sedang terjadi? Itulah domain ruang waktu. Itu adalah domain ruang waktu. Itu hewan peliharaan itu. Itu hewan peliharaan itu. Orang ini adalah monster. Seekor monster. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Kami lebih suka tidak mendapatkan token energi campuran. Luming telah membunuh 3 sosok tuan berturut-turut. Para ahli dari 4 istana dewa benar-benar ketakutan dan menjadi gila. Luming terlalu berbahaya. Jika mereka tidak membunuhnya hari ini, merekalah yang akan mati. Serang, kalian semua serang. Membunuh. Ratusan ahli dari istana dewa semuanya menyerang pada saat yang bersamaan. Ratusan serangan berkumpul dan menuju ke arah Luming. Serangan semacam ini terlalu mengerikan. Langit dan bumi bergetar. Murid Luming mengerut dengan cepat. Tidak ada keraguan jika Luming dipukul, dia pasti akan berubah menjadi abu. Tidak ada kemungkinan dia selamat. Kicau. Tubuh gelembung itu bersinar dan cakar kecilnya mencakar kekosongan. Terowongan ruang waktu muncul dan Luming bergegas ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Serangan itu mendarat di tanah saat Luming bergegas ke terowongan ruang waktu. Di bawahnya, danau yang radiusnya ratusan ribu mil langsung musnah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah dalam radius beberapa ratus ribu li berguncang hebat, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh daratan seperti jaring laba-laba. Di tengah serangan, sebuah lubang besar dengan radius puluhan ribu mil muncul. Kedalamannya sungguh tak terduga. Ledakan. Pada saat berikutnya, lava merah menyala keluar dari lubang raksasa dan melesat ribuan mil ke langit. Tanpa diragukan lagi, tanah telah tertembus. Itu seperti akhir dunia dalam jarak ratusan ribu mil. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Puluhan ribu mil jauhnya, ruang berfluktuasi dan Luming muncul. Luming tidak mati. Dia di sana. Bunuh dia. Bas, bas, bas. Para ahli menyerang Luming saat mereka melihatnya. Sinar cahaya pelangi yang menyilaukan melintas di langit dan menuju ke Luming. Jika kamu ingin membunuh, bunuhlah sepuasnya hari ini.
Energi manik yang membeku di udara menyembur ke dalam tubuh Luming. Dia melemparkan seni elemen angin dan tubuhnya bergerak cepat, menghindari serangan dan membunuh jalan menuju kerumunan. Kicau! Gelembung itu berteriak. Seorang ahli kerajaan bela diri LV4 adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. Dia diselimuti oleh gelembung transparan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Puff! Luming menyerang ke depan dan membunuh pria itu. Puff! Puff! Kemudian, Luming menyerang ke depan dan membunuh beberapa kaisar bela diri. Seluruh tubuh Luming bermandikan darah kaisar. Dia seperti dewa kematian yang tak terkalahkan. Saling membantu. Siapapun yang terjebak oleh gelembung-gelembung itu, tolonglah satu sama lain. Seseorang berteriak. Kemudian, beberapa orang terjebak oleh gelembung. Orang-orang kuat lainnya dengan cepat datang membantu mereka, meninggalkan Luming tidak ada cara untuk menyerang. Langkahnya ini tidak ada gunanya, bunuh. Luming harus mati hari ini. Kerumunan itu meraung dan menyerang Luming dari segala arah. Sekarang giliranku untuk bergerak. Dia muncul dan terbang keluar. Tiba-tiba, cangkang kura-kura besar muncul di udara. Banyak serangan mendarat pada cangkang kura-kura besar itu, tapi semuanya terhalang olehnya. Bas! Bas! Bubbles membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa kilatan tajam. Kilatan ini seperti bila angin, tetapi jauh lebih kuat dari bila angin. Itu adalah kondensasi ruang dan waktu. Puff! Seorang ahli kerajaan bela diri LV4 terbunuh oleh pancaran pedang. Aku akan melakukannya. Dandan berteriak saat tubuhnya bertambah besar dengan cepat. Dia menamparkan ahli kerajaan bela diri LV4 sampai mati. Setelah Dandan dan Gelembung menerobos ke alam kaisar bela diri, mereka menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan dan bahkan bisa membunuh kaisar bela diri LV4. Hal ini membuat para ahli dari keempat pihak merasakan hawa dingin di hati mereka. Namun, ada terlalu banyak ahli di sekitarnya. Meskipun Dandan dan Gelembung masing-masing telah membunuh satu orang, mereka juga terhempas oleh banyak serangan. Bab 1386 Pukulan Fatal. Sarang, ada terlalu banyak orang. Dandan membunuh dua ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga dan terbang kembali ke bahu Luming. Kicau! Pau-pau muncul di bahu Luming yang lain tanpa suara. Ayo pergi! Luming menggunakan teknik elemen angin, berbalik, dan pergi. Membunuh. Jangan biarkan dia pergi. Para ahli di tempat kejadian sudah berada dalam hiruk-pikuk pembunuhan dan menyerang Luming. Ratusan lampu merah warna-warni menembus kehampaan dan menuju ke arah Luming. Pada saat kritis, Gelembung membuka saluran kosong. Luming bergegas ke saluran kosong dan muncul ribuan mil jauhnya, menghindari serangan itu. Jangan berhenti, terus kejar dia. Tidak peduli seberapa menantangnya hewan peliharaannya, ia tidak dapat menggunakan teknik semacam itu terus-menerus. Itu akan menghabiskan energinya. Dia tidak bisa melarikan diri. Satu demi satu, tokoh tuan memanggil kerumunan untuk menyerang Luming. Mereka harus membunuh Luming hari ini. Jika tidak, jika Luming melarikan diri, mereka tidak akan bisa berkumpul setiap hari. Mereka harus berpisah. Begitu mereka berpisah, akan lebih berbahaya menghadapi serangan Luming. Oleh karena itu, dia harus memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya hari ini. Mereka mengejar Luming dengan erat. Luming terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang sejauh 1.000.000 mil, Luming tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan melihat para ahli yang mengejarnya. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Melihat para ahli perlahan mendekat, Ming Lian muncul. Api energi mental di antara alisnya melonjak dan dia berteriak, bangkit. Bas! Suara mendesing. Dalam kehampaan, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan sejumlah besar muncul di langit. Formasi ini mencakup radius 30.000 mil, dan semua orang terjebak di dalamnya. Ini adalah langkah mematikan Luming. Formasi pembunuhan terakhir Luming tidak tertulis di danau, tapi di sini. Danau itu hanyalah umpan, begitu pula dia. Dia tahu bahwa para penggarap 4 istana dewa tidak akan mudah tertipu. Semua yang dia lakukan sebelumnya adalah untuk saat ini, untuk memikat orang-orang ini ke sini. Tidak bagus, aku telah ditipu. Ada formasi pembunuhan di sini. Cepat dan keluar, seseorang berteriak. Sudah terlambat. Formasi pedang pembunuh dewa, bunuh. Tubuh kedua Ming Lian meraung. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam formasi pembunuhan. Setiap cahaya pedang memancarkan aura yang menakutkan.
Ini adalah formasi prasasti klon yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk disiapkan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pedang Ki tersapu. Puff, puff, puff. Penguasa di alam bela diri kerajaan tingkat pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat memblokirnya sama sekali. Saat cahaya pedang menebas, tubuh dan jiwa mereka hancur. Hanya mereka yang berada di kerajaan bela diri tingkat 4 yang hampir tidak bisa menahannya. Hanya dalam beberapa menit, hanya ada puluhan ahli kerajaan bela diri LV4 yang tersisa di kehampaan. Orang-orang ini sudah menjadi pusat kekuatan puncak grup benua reruntuhan surgawi. Namun pembangkit tenaga listrik ini juga berjuang untuk bertahan. Ah! Dengan teriakan yang melengking, Lu Ming melihat jantung Hai Pengtian ditusuk oleh 10.000 pedang dan dia mati di tempat. Dia sudah terluka, dan sekarang dialah orang pertama yang meninggal. Setelah jatuhnya Hai Pengtian, beberapa sosok penguasa yang lebih lemah juga dibunuh satu persatu. Jumlah orang berkurang. Lu Ming, ayo kita pergi. Saya bersedia bergabung dengan Anda. Saya juga bersedia melakukannya. Tolong ampuni hidupku. Beberapa orang mulai berteriak dan memohon ampun. Kalian sebaiknya mati saja. Saya lebih suka percaya pada orang mati. Membunuh mereka, Lu Ming berkata dengan dingin. Formasi itu diaktifkan, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Orang-orang dibunuh satu demi satu. Ini adalah penguasa kelompok benua reruntuhan surgawi, tetapi pada saat itu, hidup mereka seperti rumput, dan mereka telah jatuh ke tanah ini. Beberapa menit kemudian, hanya tersisa 5 atau 6 orang di udara, nyaris tidak bisa bertahan. 5 atau 6 orang ini adalah ahli teratas dari kelompok benua reruntuhan surgawi. Masing-masing dari mereka hanya berjarak satu langkah dari alam bela diri kerajaan tingkat kelima. Mereka mencoba yang terbaik untuk menerobos, tetapi formasi tersebut mencakup radius 30.000 mil. Pedang Ki tidak ada habisnya, dan tidak bisa pecah sama sekali. Lu Ming, kamu akan mati dengan mengenaskan. Beberapa orang terakhir memohon belas kasihan, tetapi tidak berhasil, jadi mereka mulai mengutuk. Puff, puff. Namun, pada akhirnya, mereka semua terbunuh oleh formasi tersebut. Ada lebih dari 500 ahli kerajaan bela diri yang datang untuk membunuh Lu Ming kali ini, tetapi mereka semua dibantai oleh Lu Ming. Tidak ada satupun yang tersisa. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di kelompok benua reruntuhan surgawi. Setelah membunuh orang terakhir, pikiran Lu Ming benar-benar tenang. Dia menghela nafas lega dan bersiap untuk menyimpan cincin penyimpanan. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba merasakan bahaya. Perasaan bahaya ini membuat bulu kuduk Lu Ming berdiri tegak dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Suara mendesing. Pada saat ini, serangan mengerikan diluncurkan ke Lu Ming dari belakang. Itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Lu Ming tidak bisa bereaksi. Hampir secara tidak sadar, itu adalah semacam naluri. Sambil berpikir, Ming Lian menggerakkan tubuh kedua dan berdiri di belakang Lu Ming. Puff! Itu adalah cahaya pedang yang menembus dada klon Ming Lian. Pedang Ki yang menakutkan tiba-tiba meledak, dan setengah dari tubuh klon Ming Lian meledak. Bahkan separuh kepalanya meledak. Bang! Tubuh Ming Lian terbang jauh, auranya sangat lemah. Tubuh kedua berada dalam bahaya besar. Tubuh utama gemetar dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, penundaan ini juga memberi Lu Ming waktu. Energi dari manik yang membeku di udara menyembur masuk. Lu Ming melemparkan seni elemen angin dan sosoknya seperti hantu, mundur dengan cepat. Begitu Lu Ming mundur, pedang tajam yang menyerangnya maju dan menyerang ke arah Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Itu adalah cahaya pedang dengan ketajaman yang menggemparkan dunia yang bisa membunuh segalanya. Lu Ming belum pernah melihat pedang setajam itu. Saat ini, Dandan dan Gelembung juga bereaksi. Sepotong kulit penyu menghalangi jalan Lu Ming. Sebuah derit, cangkang kura-kura menghalangi sebagian cahaya pedang, tapi masih bisa menembusnya. Pada saat ini, gelembung tersebut membuka saluran kosong. Sosok Lu Ming menghilang ke dalam saluran kosong dan dia muncul puluhan ribu mil jauhnya. Dia akhirnya menghindari pukulan fatal itu. Bas! Cahaya pedang menyala, dan seorang pria parubaya muncul di kehampaan. Itu kamu. Murid Lu Ming mengerut saat melihat orang ini. Pria kekar parubaya ini adalah pria kekar parubaya dari Sekte Dewa. Saat itu, dia mengejar Lu Ming bersama dengan tuan dari keluarga Mu dan Tuan Mudalin. Kemudian,
Di inti reruntuhan surgawi, dia terluka oleh penunggang naga sejati tanpa kepala dan harus mundur karena malu. Awalnya, Lu Ming mengira pihak lain telah kembali ke benua Yuan. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak hanya tidak kembali ke benua Yuan, tetapi dia juga bersembunyi di samping. Saat Lu Ming dalam kondisi paling santai, dia melancarkan serangan fatal. Jika dia tidak memblokir serangan itu, Lu Ming pasti sudah mati. Namun, kondisi pihak lain kurang tepat. Seluruh tubuhnya dipenuhi kabut hitam, seperti ular berbisa. Itu melilit pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi, membuatnya tampak sangat ganas. Nafasnya juga tidak stabil. Itu setara dengan ahli ranah bela diri kerajaan LV6. Lu Ming memperkirakan dalam hatinya. Budidaya pihak lain seharusnya berada di atas alam bela diri kerajaan tingkat ke-7, tetapi karena kabut seperti ular, budidayanya telah turun ke alam bela diri kerajaan tingkat ke-6. Namun, alam bela diri kerajaan tingkat ke-6 masih jauh melampaui Lu Ming. Bab 1387 Dalang. Lu Ming, kamu sungguh beruntung bisa melarikan diri seperti ini. Tapi tempat ini sangat jauh dari reruntuhan surgawi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri. Petik 2. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi memelototi Lu Ming, matanya dipenuhi dengan kedengkian dan niat membunuh yang dingin. Kamu tidak kembali ke benua Yuan. Lu Ming mengerutkan kening, pikirannya sangat terfokus. Pihak lain benar. Tempat ini terlalu jauh dari reruntuhan surgawi. Bahkan jika dia meminjam gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu, kemungkinan besar dia tidak akan bisa lolos dari kejaran pihak lain. Bahkan sebelum dia bisa bertemu dengan reruntuhan surgawi, dia sudah dikejar dan dibunuh oleh pihak lain. Lu Ming dalam bahaya. Ini semua karena kamu. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi sepertinya telah tertusuk hatinya oleh pertanyaan Lu Ming. Dia meraung marah dan berkata dengan galak, itu semua karena kamu aku dikutuk dan kultivasiku menurun. Jika aku mengambil susunan teleportasi dalam keadaan ini, kekosongan akan bergetar dan kutukan akan menembus jauh ke dalam tulangku. Akan sulit untuk menghilangkannya. Bagaimana aku bisa puas jika aku tidak membunuhmu? Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi menjadi semakin marah saat dia berbicara, dan niat membunuhnya semakin dingin. Lu Ming mengerti bahwa pihak lain seharusnya dilukai oleh ksatria naga sejati tanpa kepala di inti reruntuhan surgawi dan menderita kekuatan kutukan. Penunggang naga sejati tanpa kepala bukanlah makhluk hidup, tapi terbentuk dari niat bertarung abadi dari seorang ahli agung. Setiap gerakan mengandung kekuatan kutukan, yang akan terus-menerus merusak tubuh dan jiwa seseorang. Pria kekar dari Sekte Tianshen telah terpengaruh oleh kekuatan kutukan, itulah sebabnya dia belum kembali ke benua Yuan. Sepertinya kaulah yang menyebarkan berita tentang aku yang memiliki token esensi campuran di grup benua reruntuhan surgawi. Mata Lu Ming berkedip dan dia tiba-tiba berbicara. Dia selalu merasa masalah ini aneh. Jika orang-orang dari Istana Dewa Selatan telah mencari jiwa Long Chen dan menemukan bahwa dia memiliki token energi campuran, mereka pasti akan mengirim ahli untuk menangkapnya. Mengapa ini bisa begitu populer? Sekarang dia melihat pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi, hati Lu Ming tiba-tiba tergerak saat dia memikirkan kemungkinan. Kemungkinan besar pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi telah mengipasi api dan menyebarkan berita, berharap untuk membunuh Lu Ming dengan bantuan orang lain. Haha, benar, ini aku. Pria kekar dari Sekte Dewa Surga itu tertawa. Dia mengambil langkah maju dan menempuh jarak 100 mil, mendekati Lu Ming dengan kecepatan ekstrim. Lu Ming mundur dengan cepat, memikirkan tindakan balasan dalam pikirannya. Kehancuran lembah Dewa Naga juga palsu. Lu Ming melanjutkan. Jika Sekte Dewa Surgawi ingin meminjam tangan orang lain untuk menyingkirkan Lu Ming, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menjadikan identitas Lu Ming tidak lagi menjadi penghalang. Ji Hongchen berkata bahwa Sekte Tianshen telah mengirimkan berita bahwa lembah Dewa Naga telah dihancurkan. Kemungkinan besar pria kekar dari Sekte Tianshen ini juga memberitahu mereka. Dia menyebarkan berita palsu dengan tujuan menyingkirkan Lu Ming dengan bantuan orang lain. Tidak buruk. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi berkata dengan dingin. Skema yang bagus. Lu Ming menghela nafas. Dari awal hingga akhir, itu semua karena skema pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi sehingga Lu Ming sampai pada titik ini dan diburu oleh seluruh benua reruntuhan surgawi. Sayangnya, pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi telah meremehkan Lu Ming. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan secara pribadi.
Suara mendesing. Pria kekar dari sekte surgawi-surgawi itu menjadi semakin cepat. Dia melampaui Luming dan mendekatinya dengan kecepatan ekstrim. Luming tidak punya pilihan selain membiarkan gelembung membuka terowongan ruang waktu dan menuju ke utara. Puluhan ribu mil jauhnya, Luming muncul. Suara mendesing. Namun, pria kekar dari sekte Dewa Surgawi itu sangat cepat. Dengan kilatan cahaya, dia dengan cepat mengejar Luming. Jarak antara mereka berdua semakin dekat. Apa yang kita lakukan? Pikiran Luming berpacu. Pihak lain terlalu kuat. Ada terlalu banyak perbedaan antara Luming dan pihak lain. Segala cara tidak akan berguna di hadapan kekuatan absolut Luming. Terlebih lagi, sekarang tubuh keduanya terluka parah dan diambang kematian, kekuatannya juga menurun drastis. Luming, lari. Mari kita lihat bagaimana Anda akan melarikan diri. Dan izinkan saya memberitahu Anda, setelah saya membunuh Anda, saya akan tetap pergi ke benua hutan belantara surgawi dan menghancurkannya. Aku akan membunuh semua orang di benua hutan belantara surgawi. Pria kekar dari sekte Dewa Surgawi berbicara dengan dingin, menyebabkan niat membunuh Luming melonjak. Kehidupan manusia seperti semut di mata pihak lain. Hari ini, bahkan jika Luming cukup beruntung untuk melarikan diri, pihak lain masih akan menyerang benua hutan belantara dewa. Tak seorang pun di benua hutan belantara surgawi akan selamat. Ini orang gila. Dandan, apakah ada cara? Luming mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Luming, aku tahu itu. Anda akan memiliki desain pada saya lagi. Aku sungguh berdosa. Aku selalu terlibat olehmu. Dandan menghela nafas. Apakah ada cara? Luming bertanya lagi. Orang ini dikutuk dan budidayanya hanya di ranah Kaisar Bela Diri LV6. Jika Xiao Budian bekerja sama dengan saya dengan seluruh kekuatannya, kami mungkin memiliki peluang untuk melukainya dengan parah. Namun, kami akan menderita kerugian besar. Luming, sudah kubilang, kamu harus memberi kompensasi kepada kami di masa depan. Dandan bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian menggelembung. Kicau. Pada saat itu, gelembung tiba-tiba berterbangan. Lapisan cahaya merah darah menutupi gelembung bulu putih susu dan terbakar seperti api, meningkatkan aura gelembung secara signifikan. Tikus roh ruang waktu, aku akan menjatuhkanmu dulu. Keserakahan melintas di mata pria kekar dari sekte Dewa Surga. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan puluhan lampu pedang meledak. Seperti sangkar, mereka menyelimuti gelembung itu. Dua cakar kecil Bubbles mencengkeram udara. Kaca, kaca. Ruangan itu bergetar hebat dan terbelah seperti pecahan kristal. Pada akhirnya, pedang itu membentuk pedang spasial dan menebas ke arah pria dari sekte Dewa Surgawi. Ekspresi pria dari sekte Dewa Surga berubah. Dia tidak berani gegabah. Dia mengubah momentum pedangnya dan menebas secara horizontal. Bas, bas, suara mendesing. Sebanyak 9 pedang luar angkasa ditebas oleh pria kekar dari sekte Dewa Surgawi. Saat ini, Dandan juga mulai bergerak. Seperti gelembung, tubuh Dandan diliputi cahaya merah darah, meningkatkan auranya sedikit. Luming tahu bahwa Dandan dan gelembung akan habis. Mereka telah membakar kekuatan esensi darah di tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Namun dampaknya tidak sedikit. Tubuh Dandan menjadi lebih besar dari gunung. Kedua cakar depannya menamparkan pria kekar dari sekte Dewa Surgawi. Dalam proses menamparkan, cakar Dandan ditutupi dengan prasasti, membentuk susunan pembunuhan yang mengerikan yang menekan pria kekar dari sekte Dewa Surgawi. Bas! Dua lampu pedang yang sangat tajam terbang keluar dari tangan pria kekar dari sekte Dewa Surgawi dan menebas cakar Dandan. Susunan di cakar Dandan bergetar lalu roboh. Tubuh Dandan terbang keluar. Namun, pada saat yang sama, gelembung transparan tiba-tiba muncul di sekitar pria kekar dari sekte Dewa Surgawi dan menyelimutinya. Ini adalah kesempatan bagus. Dandan menjerit keras dan membuka mulutnya. Bola kabut kacau diledakkan ke arah pria kekar dari sekte Dewa Surgawi. Di dalam kabut yang kacau, rasanya seperti sebuah dunia. Gunung dan sungai samar-samar terlihat. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat serangan Dandan hendak mendarat, 10.000 cahaya pedang meledak dari gelembung transparan dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Lampu pedang menebas proyeksi dunia yang diludahkan Dandan. Puff! Dunia ilusi yang diludahkan Dandan bergetar hebat dan akhirnya menghilang. Sarang, bunuh. Dandan meraung keras. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan.
Di antara langit dan bumi, 9 cangkang kura-kura besar muncul dan menekan pria kekar dari Sekte Tianshan. Bab 1388 berusaha sekuat tenaga. Dandan membakar kekuatan esensi darahnya dan kekuatannya meningkat pesat. Dia terus menampilkan teknik yang menakutkan. Gelembung berada dalam kondisi serupa. Lampu merah darah di sekitar tubuhnya menyilaukan saat ia berkicau. Ruang tempatnya berdiri seperti riak air yang terus bergetar. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini, dan dia menggunakan teknik pembunuhan yang mengerikan. Namun, pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi itu sangat kuat. Dia terlibat dalam pertempuran hebat dengan Dandan dan Gelembung. Betapa kuatnya kekuatan tempur. Ada yang salah dengan kekuatan tempur ini. Ekspresi Lu Ming sangat serius. Kekuatan tempur pria kekar dari Sekte Dewa berada di luar imajinasinya. Budidaya pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi setara dengan alam bela diri kerajaan tingkat ke-6. Namun, kekuatan tempurnya benar-benar di luar dugaan Lu Ming. Itu bukanlah alam bela diri kerajaan tingkat ke-6 yang dibayangkan Lu Ming. Sebaliknya, angkanya jauh lebih tinggi. Lu Ming telah membunuh lebih dari satu kaisar bela diri tingkat 4 di kelompok benua reruntuhan surgawi, jadi dia sangat jelas tentang kekuatan tempur kaisar bela diri tingkat 4 ini. Meskipun ahli alam bela diri kerajaan LV4 di benua reruntuhan surgawi memiliki kekuatan tempur yang kuat, masih ada celah. Menurut kekuatan tempur para pakar ranah bela diri kerajaan LV4 ini, ia secara kasar dapat memperkirakan bahwa mereka memiliki kekuatan tempur pakar ranah bela diri kerajaan LV6. Namun, kekuatan tempur pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi jauh lebih kuat dari perkiraan Lu Ming. Mungkinkah kekuatan tempur kaisar bela diri benua Yuan jauh lebih kuat daripada kekuatan tempur benua reruntuhan surgawi? Atau apakah pria kekar dari Sekte Tianshan itu seorang jenius dalam pertarungan? Atau mungkin, itu karena alam aslinya lebih tinggi? Lu Ming menebak dalam hatinya. Kemudian, Lu Ming bergerak dan muncul di samping tubuh kedua. Lu Ming mengerutkan kening setelah merasakannya dengan cermat. Tubuh kedua terluka parah. Separuh tubuhnya meledak, hanya menyisakan separuh lainnya. Untungnya, jiwa yang dibelah Lu Ming di tubuh kedua tidak terluka parah. Kalau tidak, itu akan setara dengan kematian tubuh sekunder. Namun, situasinya tidak bagus. Klon tersebut membutuhkan waktu lama untuk pulih sebelum dapat pulih. Selama periode waktu ini, klon tersebut tidak dapat membantu Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, dia memasukkan klon tersebut ke dalam diagram gunung dan sungai. Kemudian, dia memadatkan esensi vitalnya menjadi sebuah pita dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan para kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan antara Dandan, Gelembung, dan pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi telah menjadi sangat panas. Terkutuklah, dewa ini akan bertarung habis-habisan denganmu. Dandan berteriak di udara, melompat ke kiri dan ke kanan, dan menyerang tanpa henti. Dia memiliki dao prasasti, dao seni bela diri, dan segalanya. Adapun tikus spiritual ruang waktu, jauh lebih sederhana. Ia menggunakan domain ruang waktu untuk melawan musuh, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi sangat takut dengan domain ruang waktu Gelembung karena dia akan terpaku pada domain ruang waktu jika dia tidak berhati-hati. Harus dikatakan bahwa Dandan dan Gelembung memang ampuh. Mereka baru saja menerobos ke alam kaisar belum lama ini, tetapi ketika mereka berdua menggabungkan kekuatan mereka dan menggunakan semua keterampilan mereka, mereka mampu bertarung dengan pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Seseorang benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya mereka pada puncaknya. Dengan sangat cepat, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Hahaha, akhirnya selesai. Saat ini, Dandan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sosoknya tiba-tiba mundur, dan prasasti pada tiba-tiba muncul di sekitar pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Ini adalah susunan yang besar. Sebelumnya, Dandan berteriak-teriak dan melompat-lompat. Ternyata dia diam-diam sedang menyiapkan arai. Kini, formasinya akhirnya selesai. Bas! Formasi itu bersinar. Antara langit dan bumi, 9 cangkang penyu besar muncul. Cangkang kura-kura itu bersinar dan menekan langit dan bumi pria kekar dari Sekte Tianshan. Merusak. Pria kekar dari Sekte Dewa Langit berteriak dan menebas dengan pedangnya, mengenai sepotong cangkang kura-kura. Namun cangkang penyu hanya bergetar dan tidak pecah. Anak kecil, lakukanlah. Berusaha sekuat tenaga.
Dandan berteriak dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya yang kacau. Dalam kekacauan tersebut, sebuah dunia berkembang. Kali ini, gambaran ilusi dunia yang dimuntahkan Dandan sangatlah nyata. Prasasti di dalamnya terjalin dan benar-benar membentuk semua jenis makhluk hidup, yang menekan pria kekar dari Sekte Tianchen. Kicau! Gelembung itu berteriak dan melambaikan cakarnya. Gelembung transparan tiba-tiba muncul di sekitar pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi dan menyelimutinya. Gelembung ini jelas berbeda dengan gelembung transparan yang muncul sebelumnya. Gelembung transparan ini memiliki bayangan tikus roh ruang waktu yang mengelilinginya, melolong ke langit. Merusak, merusak, merusak. Pria kekar dari Sekte Dewa Surga sepertinya telah merasakan bahayanya. Dia meraung dengan marah dan pedangnya ki meledak, mencoba menghancurkan perisai cangkang kura-kura. Kaca, kaca, retakan muncul di salah satu kulit penyu, dan meledak. Meledak, 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 Dandan meraung. Ledakan, ledakan, dunia ilusi yang diludahkan Dandan tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, gelembung transparan dari gelembung tersebut juga meledak. Energi mengerikan itu memusnahkan seluruh wilayah, mengubahnya menjadi misa yang gelap gulita. Badai destruktif yang mengerikan meletus ke segala arah, mengubah tempat itu menjadi lubang hitam. Tubuh Dandan dan gelembung terlempar jauh oleh badai yang merusak. Lu Ming buru-buru keluar dan menangkap Dandan dan gelembung. Pada saat ini, aura Dandan dan gelembung sangat lemah dan tubuh mereka redup. Kicau! Bubbles berteriak lemah, tubuhnya meringkuk dan dia benar-benar jatuh pingsan. Gelembung! Hati Lu Ming sakit. Lu Ming, Xiao Budian dan saya telah membakar sumber sari darah kami dan menderita kerugian besar. Saya khawatir kita harus tidur sebentar. Anda harus menyiapkan ramuan spiritual ketika kita bangun, banyak ramuan spiritual. Kata Dandan dan jatuh pingsan. Jangan khawatir. Lu Ming bergumam dan memasukkan Dandan serta gelembung ke dalam diagram gunung dan sungai. Ledakan. Di depannya, ledakan masih berlangsung, dan butuh waktu lama sebelum akhirnya mereda. Sesosok muncul di langit. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi sebenarnya masih hidup. Namun, saat ini, dia sangat menderita. Seluruh tubuhnya compang-camping, dan luka dengan berbagai ukuran menutupi seluruh tubuhnya saat darah mengalir keluar. Auranya sangat lemah, dan ada lapisan yuan sejati yang menutupi tubuhnya, memungkinkan dia berdiri di udara. Ah! Sial, sial. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi meraung marah. Ini terlalu tragis, dia terlalu menderita. Dia telah terkena kekuatan kutukan penunggang naga sejati tanpa kepala, menyebabkan basis budidayanya mengalami kemunduran dan sulit baginya untuk pulih. Baru saja, dia juga terluka parah oleh Dandan dan gelembung, menambah lukanya. Bahkan jika dia pulih di masa depan, basis budidayanya akan menurun dan akan sulit baginya untuk meningkat lagi. Kemarahannya seolah mampu membakar separuh langit. Membunuh. Sebelum dia sempat bereaksi, niat membunuh yang dingin menyelimuti dirinya. Lu Ming menyerang. Bentuk embrio dari domain kekacauan melilit pedang pola naga dan menebasnya. Dentang. Pria kekar dari Sekte Dewa Surga mengangkat pedang panjang di tangannya dan memblokir di depannya. Pedang Vena Naga menghantam pedang panjangnya, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya terbang seperti bola meriam, dan darah muncrat dari mulutnya. Sekarang, dia sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Membunuh. Lu Ming berteriak dan menyerang pihak lain. Lu Ming, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi meraung dan berbalik untuk berlari. Kemana kamu pergi? Lu Ming menggunakan teknik elemen angin dan mengejar pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Pria kekar dari Sekte Langit Surgawi berubah menjadi seberkas cahaya pedang. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia seperti melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Lu Ming menggunakan kekuatan manik beku di udara untuk membantunya dan menggunakan teknik elemen angin. Namun, dia tidak bisa menyusulnya. Bab 1389 Keberadaan Prasasti Penekan Penjara. Keduanya, satu mengejar dan satu melarikan diri, menghilang dari tempat ini. Namun, mustahil bagi pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi untuk melepaskan diri dari Lu Ming. Selain itu, seiring berjalannya waktu, jarak antara Lu Ming dan pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi semakin dekat. Lagi pula, pria kekar dari Sekte Dewa Langit telah menderita luka berat. Saat ini, dia sedang berlari untuk hidupnya. Saat lukanya semakin parah, kecepatannya secara alami menjadi semakin lambat.
Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat bocah ini akan menyusulku. Sekarang aku terluka parah, kekuatanku bahkan tidak tersisa 1%. Aku sama sekali bukan lawannya. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Di belakangnya, mata Lu Ming dingin. Tubuhnya diselimuti cahaya hijau saat dia mengejar pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi dengan kecepatan ekstrim. Dia harus membunuh pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Alasan mengapa dia dikejar oleh semua ahli di benua reruntuhan surgawi adalah karena pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Pertama, ada berita bahwa Lu Ming memiliki token esensi campuran dan dapat memasuki inti reruntuhan surgawi dengan aman. Kemudian, ada berita palsu bahwa lembah Dewa Naga telah dimusnahkan, sehingga para ahli dari kelompok benua reruntuhan surgawi tidak memiliki keraguan terhadap Lu Ming dan berusaha sekuat tenaga untuk memburunya. Kemudian, ketika Lu Ming memasang jebakan dan membunuh sejumlah besar ahli dari benua reruntuhan surgawi, pria kekar dari Sekte Dewa melancarkan serangan diam-diam dan melukai tubuh keduanya dengan serius. Sekarang, bahkan Dandan dan Gelembung pun tidak sadarkan diri. Lu Ming menderita kerugian besar. Selanjutnya, dengan tindakan pria kekar dari Sekte Tianshen, jika dia tidak dibunuh, dia pasti akan membalas dendam pada Lu Ming dengan panik. Benua belantara surgawi, keluarga dan teman-temannya semua akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Lu Ming harus membunuh pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi dengan segala cara untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Jarak antara mereka berdua perlahan-lahan semakin dekat. Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Saya hanya bisa memberikan segalanya. Pria kekar dari Sekte Dewa Langit memiliki tatapan kejam di matanya. Dia tiba-tiba mengubah arahnya dan terbang ke arah timur. Itu adalah arah kota kuno reruntuhan surgawi. Tatapan Lu Ming berkedip. Awalnya, lokasi yang dia pilih sebelumnya berada di bagian tengah benua reruntuhan surgawi, tidak jauh dari kota kuno reruntuhan surgawi. Dengan cara ini, dia bisa menunggu pembangkit tenaga listrik dari 4 istana dewa besar muncul pada saat yang bersamaan. Orang ini, mungkinkah dia ingin menggunakan susunan teleportasi kota kuno reruntuhan dewa untuk melarikan diri kembali ke Sekte Tianshen di benua Yuan? Petik 2. Lu Ming menebak. Faktanya, inilah yang terjadi. Pria kekar dari Sekte Tianshen tidak lagi peduli dengan luka-lukanya. Dia ingin menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri kembali ke Sekte Tianshen. Selama dia kembali ke Sekte Tianshen, dia akan aman. Di masa depan, ketika dia pulih dari luka-lukanya, dia pasti akan kembali ke benua reruntuhan surgawi dan membunuh semua teman dan keluarga Lu Ming, menghancurkan benua gurun surgawi sepenuhnya. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi memiliki kilatan dingin di matanya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Mata Lu Ming bertekad. Lebih banyak energi dituangkan ke dalam manik yang membeku di udara. Lu Ming menggunakan teknik elemen angin secara ekstrim dan kecepatannya meningkat. Jarak antara dia dan pria kekar dari Sekte Dewa semakin dekat. Cepat-cepat, pria kekar dari Sekte Dewa Surga meraung di dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Segera, sebuah kota kuno besar muncul di depan mereka. Bas, bas. Kedua orang itu, satu di depan dan satu lagi di belakang, bergegas ke kota reruntuhan surgawi kuno. Apa itu? Fluktuasi yang sangat kuat. Itu seorang kaisar. Dia sangat kuat. Siapa dia? Petik 2. Di kota kuno reruntuhan surgawi, beberapa ahli terkejut dan menatap langit dengan kaget. Di depannya, 36 puncak tiangang sudah terlihat. Kita sudah sampai, kita hampir sampai. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi bersinar dengan harapan. Kekuatan, ayo, kamu mendekati kematian. Lu Ming berteriak dengan marah. Kekuatan yang lebih kuat dari manik yang membeku di udara menyembur ke tubuh Lu Ming. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Manik yang dibekukan di udara mengandung banyak kekuatan. Lu Ming tidak dapat menahan masuknya terlalu banyak kekuatan dan terluka oleh kekuatan tersebut. Namun, karena ini, kecepatan Lu Ming juga meningkat pesat. Dia tiba-tiba mempercepat dan mendekati pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Bas! Pedang urat naga menebas pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Tidak baik. Pria kekar dari Sekte Dewa Surga terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Dentang! Pria kekar dari Sekte Dewa Surga terlempar, dan darah muncrat dari mulutnya.
Menekan. Di atas kepala Lu Ming, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul. Lu Ming berubah menjadi prasasti penekan penjara dan menekan pria kekar dari Sekte Dewa Surga. Ledakan. Pria kekar dari Sekte Dewa Langit terkena prasasti penekan penjara. Tubuhnya seperti meteorit, jatuh dengan keras. Dia menghancurkan puncak peda dan tubuhnya hampir pecah. Prasasti penjaga penjara, mengapa kamu memiliki prasasti penjaga penjara juga? Apakah ini garis keturunan? Bukan, itu adalah pecahan dari prasasti penekan penjara. Pria kekar dari Sekte Dewa Surga berjuang untuk bangkit. Dia melihat garis keturunan prasasti penekan penjara Lu Ming dan berteriak tak percaya. Ledakan. Lu Ming tidak bisa diganggu olehnya. Prasasti penekan penjara ditekan lagi. Kali ini, dia hampir membunuh pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Pria kekar itu sangat lemah. Pedang panjang di tangannya telah terbang keluar. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pria kekar dari Sekte Surgawi berteriak ketakutan. Selamatkan hidupku. Saat kamu ingin membunuhku sebelumnya, kamu tidak menunjukkan belas kasihan. Jika bukan karena keberuntunganku, aku pasti sudah mati. Suara dingin Lu Ming datang dari prasasti penekan penjara. Prasasti penekan penjara bergetar dan mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Itu akan menekan pria dari Sekte Tian Shen sekali lagi. Tunggu sebentar, Lu Ming. Anda telah membangkitkan garis keturunan dari prasasti penjaga penjara. Jika Anda bisa mendapatkan tubuh asli dari prasasti penjaga penjara, Anda akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi tiba-tiba berteriak. Kamu tahu bentuk sebenarnya dari prasasti penjaga penjara itu. Suara Lu Ming terdengar saat niat membunuh prasasti penekan penjara itu dihentikan. Melihat Lu Ming tergerak, pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi itu sangat gembira, itu benar. Dikatakan bahwa prasasti penjaga penjara telah dirusak oleh seseorang di masa lalu. Itu dipecah menjadi beberapa bagian dan tersebar di seluruh dunia. Saya tahu bagian dari pecahan prasasti penjaga penjara ada di Sekte Tianshan. Sekte Dewa Surgawi. Lu Ming terkejut. Itu benar. Selama kamu berjanji untuk melepaskanku, aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu mencuri pecahan prasasti penekan penjara ketika aku kembali ke Sekte Dewa. Pria kekar Dewa Surgawi itu berteriak. Namun, sebuah rencana muncul di hatinya. Hehe, apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Pecahan prasasti penjaga penjara adalah harta karun yang pasti akan dilindungi oleh Sekte Tianshan. Dengan kultivasimu, kamu jelas bukan sosok tingkat tinggi di Sekte Tianshan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan pecahan prasasti penjaga penjara? Menurutmu aku begitu mudah dibodohi. Petik 2. Bahkan jika Sekte Tianshan benar-benar memiliki pecahan prasasti penjaga penjara, aku akan mendapatkannya sendiri di masa depan. Jadi, sebaiknya kamu mati saja. Suara dingin Lu Ming terdengar, dan dia hendak membunuh pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Bas. Pada saat ini, salah satu dari 9 altar kuno di langit tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Lu Ming terkejut. Altarnya bersinar, yang berarti orang-orang dari sekte utama benua Yuanlu akan datang. Bukankah masih ada waktu setengah bulan menuju perjanjian 2 tahun dengan sekte-sekte besar di benua Yuanlu? Mungkinkah sekte besar di benua Yuanlu telah datang lebih dulu? Bas. Saat altar pertama menyala, altar kedua juga menyala, lalu altar ketiga. Sebanyak 3 altar menyala. Kemudian, sebuah gerbang luar angkasa muncul, dan 2 sosok muncul di masing-masing dari 3 altar. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi. Mata Lu Ming menyipit. Lu Ming mengenali salah satu orang di salah satu altar. Itu adalah seorang tetua berambut putih. Dia adalah tetua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi yang dia temui ketika mereka memilih murid. Di belakang tetua berambut putih itu ada seorang pemuda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bab 1390 Kekuatan Tempur yang Mengerikan Paragon Benua Yuanlu. Kemudian, pandangan Lu Ming beralih ke 2 altar lainnya. Lembah Dewa Naga, dan Sekte Iblis Tianyu. Mata Lu Ming berbinar. Di salah satu altar, pria parubaya dari Lembah Dewa Naga, yang terakhir kali mengunjungi benua reruntuhan surgawi, muncul. Di belakangnya ada seorang pria muda. Di altar ketiga, ada 2 kultivator kuat dari Sekte Iblis Tianyu. Mereka berdua setengah baya. Diakon, Diakon, selamatkan aku. Lu Ming ini ingin membunuhku.
Begitu dia melihat lelaki tua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi, lelaki kekar dari Sekte Dewa Surgawi itu sangat gembira dan berteriak dengan marah seolah-olah dia telah menemukan juru selamatnya. Pria kekar dari Sekte Surgawi berteriak dan orang-orang dari beberapa sisi memandang Lu Ming dan yang lainnya. Apa, Lu Ming? Beraninya kamu? Tetua Sekte Dewa Surga yang berambut putih bereaksi dan berteriak. Membunuh. Pada saat yang sama, prasasti penekan penjara berguncang dan menekan pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Tidak ada waktu untuk kalah. Sekte utama di benua Yuanlu telah tiba lebih awal, yang di luar dugaan Lu Ming. Namun, dia harus membunuh pria kekar dari Sekte Dewa. Oleh karena itu, Lu Ming langsung mengambil tindakan. Dia lugas dan tegas. Tidak, tidak, kamu. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi berteriak putus asa. Dia tidak menyangka Lu Ming masih punya nyali untuk menyerangnya setelah melihat kedatangan tetua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi. Ledakan. Prasasti penekan penjara tidak berhenti. Saat ditekan, pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi hancur berkeping-keping dan tubuh serta jiwanya hancur. Beraninya kamu. Kamu sedang mencari kematian. Teriakan dingin datang dari langit. Tetua Sekte Dewa Surgawi berambut putih memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kekuatan aura ini jauh melebihi kekuatan pria kekar sebelumnya. Di depannya, Lu Ming seperti semut. Bang! Di bawah tekanan ini, Lu Ming tidak dapat mempertahankan bentuk prasasti penekan penjara dan runtuh. Tubuh asli Lu Ming muncul, pucat dan hampir memuntahkan darah. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah menurut Anda murid lembah Dewa Naga mudah ditindas? Enyah. Saat Lu Ming hendak menyerah, teriakan keras terdengar. Pria kekar dari lembah Dewa Naga berteriak dan aura yang tidak lebih lemah dari tetua berambut putih itu meledak, menghalangi aura tetua berambut putih itu. Lu Ming kemudian merasakan tubuhnya menjadi ringan dan tekanannya menghilang. Dia tidak bisa menahan nafas panjang. Hatinya terasa berat. Kuat? Mereka terlalu kuat. Entah itu tetua berambut putih dari Sekte Tianshan atau pria parubaya dari lembah Dewa Naga, mereka semua terlalu kuat. Mereka telah melampaui Lu Ming berkali-kali. Lu Ming tampaknya sangat kuat di kelompok benua reruntuhan surgawi, tetapi dibandingkan dengan ahli di benua Yuan, dia jauh lebih lemah. Dia merasa jika tetua Sekte Tianshan yang berambut putih dan pria parubaya dari lembah Dewa Naga ingin membunuhnya, mereka dapat melakukannya hanya dengan membalikkan tangan. Kamu ingin menghentikanku. Pelacur kecil ini membunuh orang-orang dari Sekte Tianshan di depan saya. Dia harus mati. Pria tua berambut putih itu memandang pria kekar dari lembah Dewa Naga dengan dingin. Harus mati. Sungguh menggelikan. Dengan aku di sini, bagaimana kamu akan membunuhnya? Pria parubaya dari lembah Dewa Naga menatap ke arah tetua berambut putih. Apakah kamu sengaja menentang Sekte Tianshan-ku? Wajah lelaki tua berambut putih itu muram, dan lelaki kekar dari lembah Dewa Naga mencibir. Membunuh. Tiba-tiba, tetua berambut putih itu bergerak dan menyerang Lu Ming. Aku tahu kamu akan menyerang secara diam-diam. Pria parubaya dari lembah Dewa Naga mengikutinya dan meninju tetua berambut putih itu. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan, dan dunia bergemuruh. Namun, keduanya memadatkan kekuatan mereka dan tidak melepaskannya. Jika tidak, kota kuno reruntuhan surgawi akan berada dalam bahaya. Jika kamu ingin bertarung, majulah dan bertarung. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Pria berotot dari lembah Dewa Naga dan tetua berambut putih dari Sekte Tianshan bergegas ke langit dan memulai pertempuran sengit. Pada saat ini, tekanan mengerikan datang dari langit. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan menekan Lu Ming. Itu adalah pemuda dari Sekte Dewa Surgawi. Pada saat ini, dia tiba-tiba bergerak dan melancarkan serangan terhadap Lu Ming. Ledakan. Tanpa pikir panjang, Lu Ming melayangkan pukulan ke langit. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, ekspresi Lu Ming berubah. Dia bisa merasakan gelombang energi melonjak ke arahnya terus-menerus. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia terus mundur. Bas! Sesosok mendarat di depan Lu Ming. Itu adalah pemuda dari Sekte Dewa Surgawi. Berat, dengan budidaya seniman bela diri agungmu, kamu dapat menerima salah satu serangan telapak tanganku. Lumayan, tapi aku hanya menggunakan 30% kekuatanku dalam serangan telapak tangan tadi. Coba lakukan serangan telapak tangan lagi. Pemuda dari Sekte Tianshan mengirimkan serangan telapak tangan lagi ke Lu Ming. Kekuatan serangan telapak tangan ini jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya.
Ekspresi Lu Ming sangat serius. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan teknik surga penekan penjara. Bentuk embrio dari domain kekacauan menutupi tinjunya dan dia melayangkan pukulan. Ledakan. Tinju itu bertabrakan dengan cetakan telapak tangan untuk kedua kalinya. Sama seperti terakhir kali, Lu Ming merasakan kekuatan yang tak tertahankan melonjak ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Lu Ming terkejut dan tidak percaya. Itu karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa wilayah lawannya tidak terlalu kuat. Alam Kaisar bela diri tingkat kedua. Selain itu, ia berada pada tahap awal kerajaan bela diri tingkat kedua. Pada level ini, jika itu adalah seniman bela diri dari kelompok benua reruntuhan surgawi, dia bisa membunuh mereka sesuka hati. Tapi sekarang, kecuali segel kekacauan yang membalikkan langit, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia masih bukan tandingan lawannya. Terlebih lagi, dia merasa pihak lain belum menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Ada perasaan tak terduga pada dirinya. Lu Ming memperkirakan bahwa meskipun dia menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Kekuatan tempur pihak lain terlalu kuat. Mungkinkah pihak lain adalah orang pilihan dari Sekte Tianshan? Lu Ming memiliki berbagai macam tebakan di dalam hatinya. Menarik. Jika Anda bisa mengambil telapak tangan saya yang kedua, bagaimana dengan telapak tangan saya yang ketiga? Petik 2. Pemuda dari Sekte Dewa Surgawi merasa malu setelah gagal membunuh Lu Ming dengan 2 serangan telapak tangan berturut-turut. Wajahnya menjadi dingin. Aura di tubuhnya semakin kuat. Kau hanya berpura-pura di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku. Saat ini, teriakan nyaring terdengar. Seorang pemuda kekar tiba-tiba muncul di belakang pemuda dari Sekte Dewa Surgawi dan menyerangnya. Pemuda dari Sekte Dewa Surgawi menjadi pucat. Dia tidak bisa diganggu oleh Lu Ming dan berbalik untuk bertarung dengan pemuda kekar itu. Pemuda kekar itu adalah pemuda yang datang bersama pria kekar dari Lembah Dewa Naga. Keduanya bertarung, dan sulit menentukan pemenangnya. Kekuatan yang sangat kuat, mata Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Budidaya pemuda kekar dari Lembah Dewa Naga mirip dengan budidaya pemuda dari Sekte Tianshan. Mereka berdua berada di tahap awal alam kaisar bela diri tingkat kedua. Namun, kekuatan tempur mereka sungguh luar biasa. Lu Ming merasa bahwa beberapa kaisar bela diri tingkat 4 yang lebih lemah di kelompok benua reruntuhan surgawi bukanlah lawan mereka. Benua Yuan memang tidak sederhana. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Matanya bersinar dengan antisipasi yang lebih kuat. Tidak diragukan lagi, ada banyak ahli di benua Yuan, jauh lebih banyak daripada benua reruntuhan surgawi. Hal ini membuat Lu Ming menantikannya. Dan sekarang, Lu Ming tahu bahwa kemungkinan besar Sekte Dewa memiliki pecahan prasasti penekan penjara, yang membuatnya semakin menantikannya. Dia merasa jika dia mengumpulkan semua pecahan prasasti penekan penjara, garis keturunan prasasti penekan penjara pasti akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Pertarungan antara kedua belah pihak sangat intens, tetapi kekuatan tempur mereka setara. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Bab 1391 Perpisahan. Di kota kuno reruntuhan surgawi, semua orang terkejut. Beberapa orang melarikan diri keluar, sementara beberapa orang mendatangi Lu Ming dan yang lainnya. Ketika mereka merasakan fluktuasi pertempuran, mereka juga mundur dengan panik karena ketakutan. Pada saat ini, Lu Ming berpikir dan Xie Nianxing muncul. Xie Nianxing. Begitu Xie Nianxing muncul, mata kedua pria parubaya dari Sekte Iblis Tian Yu berbinar. Lu Ming, apa yang terjadi? Xie Nianxing melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Sebelumnya, pada diagram gunung dan sungai, dia melihat tubuh keduanya terluka parah sementara Dandan dan Gelembung tidak sadarkan diri. Dia merasa sangat khawatir. Sekarang dia melihat Lu Ming baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Lu Ming dengan singkat menjelaskan situasinya. Jadi begitu. Mata Xie Nianxing menoleh saat dia memberi hormat kepada dua pria parubaya dari Sekte Iblis Tian Yu. Kedua pria itu mengukur Xie Nianxing dan mengangguk sambil tersenyum seolah mereka sangat puas. Tingkat kultivasi Xie Nianxing telah mencapai tingkat maha tinggi, yang mengejutkan mereka namun juga memuaskan mereka. 2 tahun lalu, mereka melihat Xie Nianxing. Pada saat itu, mereka sangat jelas tentang budidaya Xie Nianxing. Di benua reruntuhan surgawi, dia mampu menerobos ke alam maha tinggi hanya dalam 2 tahun.
Bakat seperti ini membuat mereka semakin menghargai Xian Yanxing. Setelah itu, Xian Yanxing bergumam kepada dua pria parubaya itu. Salah satu pria parubaya mengangguk dan terbang ke langit. Dia bergabung dengan pria kekar dari lembah Dewa Naga untuk melawan pria tua berambut putih. Sekte Iblis Tian Yu, kamu. Pria tua berambut putih itu meraung marah. Namun, dia bukan tandingan serangan gabungan kedua ahli tersebut. Dia ditekan dan hanya bisa mundur dengan cepat, terbang keluar dari lingkaran pertempuran. Orang tua, jika kamu ingin bertarung, aku tidak keberatan membunuhmu hari ini. Pria kekar dari lembah Dewa Naga mencibir. Bagus, sangat bagus. Apakah menurut Anda Sekte Tian Shen kita mudah ditindas? Kita lihat saja. Orang tua berambut putih itu berkata dengan marah, tapi dia tidak berani bergerak. Orang tua berambut putih itu berhenti, dan kedua pemuda itu juga berhenti dan mundur. Orang-orang di benua reruntuhan surgawi, dengarkan. Saya adalah diakon Sekte Dewa di benua Yuan. Beritahu para murid Sekte Dewa yang belum pergi ke benua Yuan untuk mendapatkan keuntungan mereka di sini. Suara tetua berambut putih itu menyebar jauh dan luas. Hehe, pria parubaya dari lembah Dewa Naga mencibir dan berjalan ke sisi Luming. Dia mengukur Luming dan matanya berbinar, seperti yang diharapkan dari seorang anak ajaib yang telah membangkitkan 9 garis keturunan naga. Bakatnya luar biasa. Ini baru 2 tahun, dan budidayanya telah mencapai tingkat tertinggi. Ini sangat jarang terjadi di tempat seperti benua reruntuhan surgawi. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Luming membungkuk. Haha, kamu adalah murid lembah Dewa Nagaku. Saya Long Yuanshan, diakon lembah Dewa Naga. Kamu bisa memanggilku diakon lama. Long Yuanshan berkata dengan gagah berani. Kemudian, dia memperkenalkan pemuda itu kepada penjaga naga. Benar? Apa yang terjadi? Mata Gunung Long Yuan menatap mayat pria kekar dari Sekte Dewa Langit dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia sangat menyadari basis budidaya pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Namun, dia merasa sulit dipercaya bahwa dia dibunuh oleh Luming. Seperti ini, Luming tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan masalahnya dengan kasar. Sejak 2 tahun lalu, dia dikepung oleh pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi dan yang lainnya hingga kejadian baru-baru ini. Tentu saja, Luming tidak menyebutkan sesuatu yang penting. Misalnya, dia tidak menyebutkan masuknya dia ke Chaos Hall, budidaya Chaos Will, dan Bubble. Hanya dikatakan bahwa pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi dilukai oleh ksatria naga sejati tanpa kepala di inti reruntuhan surgawi. Dia dibunuh karena terluka parah. Sialnya, Sekte Tianshen sungguh tercela. Mereka diam-diam mengepung dan membunuh murid lembah Dewa Nagaku. Long Yuanshan berteriak dengan marah dan memandang sesepuh Sekte Dewa Surgawi yang berambut putih dengan tidak ramah. Dia sepertinya berpikir apakah dia harus menyerang tetua berambut putih itu atau tidak. Pria tua berambut putih itu mengungkapkan ekspresi waspada. Pada akhirnya, Gunung Long Yuan juga merasa khawatir dan tidak bergerak. Ada baiknya membunuh sampah seperti itu. Sangat disayangkan Long Chen diterima sebagai murid oleh para ahli Sekte Gajah Dewa. Namun, garis keturunannya lebih cocok untuk Sekte Gajah Dewa. Long Yuanshan bergumam. Dia kemudian melihat ke arah Luming dan bertanya, Luming, apakah kamu benar-benar mendapatkan token esensi campuran dalam pertempuran Providence? Ya, benar. Luming mengangguk. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki token kekacauan primordial. Haha, itu luar biasa. Siapa tahu, Anda mungkin mengalami pertemuan kebetulan di masa depan. Mata Long Yuanshan berbinar gembira. Lalu, dia tidak bertanya lebih lanjut. Faktanya, ada banyak hal yang tidak masuk akal dalam perkataan Luming. Gunung Long Yuan secara alami dapat mengetahui hal itu tetapi dia juga tahu bahwa itu adalah rahasia Luming. Luming masih sangat muda dan dia memiliki kultivasi yang demikian. Wajar jika dia memiliki beberapa rahasia. Namun, beberapa orang dari benua reruntuhan surgawi cukup berani. Mereka sebenarnya berani menyerang murid lembah Dewa Nagaku. Mereka harus diberi pelajaran. Penjaga naga, pergi dan beritahu mereka yang masih hidup. Biarkan mereka mengingat bahwa lembah Dewa Naga kita tidak hancur. Luming adalah murid kami. Jika mereka ingin berurusan dengan keluarga dan teman Luming di masa depan, maka mereka tidak perlu ada lagi. Kata Gunung Long Yuan. Ya, penjaga naga itu mengangguk, lalu melangkah ke udara dan pergi. Terima kasih banyak, Diakon Lama.
Lu Ming mengucapkan terima kasih. Lu Ming tahu bahwa Gunung Longyuan melakukan ini untuk menenangkannya. Lu Ming sangat membutuhkan bantuan ini. Meskipun sebagian besar penguasa di kelompok benua reruntuhan surgawi telah dibunuh oleh Lu Ming dalam pertempuran sebelumnya, Lu Ming masih sangat kuat. Namun, kekuatan utama masih memiliki beberapa ahli yang tersisa. Meskipun tidak banyak ahli yang tersisa, Lu Ming masih khawatir orang-orang ini akan menimbulkan masalah bagi benua hutan belantara surgawi setelah dia pergi. Namun, dengan bantuan pembangkit tenaga listrik lembah Dewa Naga, kekuatan ini seharusnya lebih patuh. Tidak lama kemudian, seorang jenius datang. Itu adalah Ji Hongchen. Ayah Ji Hongchen, Ji Feng, tidak ikut serta dalam penangkapan Lu Ming karena nasihat Ji Hongchen. Oleh karena itu, dia terhindar. Tidak banyak favorit surga yang tersisa di Sekte Dewa Surgawi. Hanya ada 2 orang. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba. Tetua Sekte Dewa Surgawi yang berambut putih membawa mereka ke altar kuno dan pergi. Lu Ming, aku harus pergi juga. Xian Yanxing datang ke sisi Lu Ming dan berkata dengan enggan. Sekte Iblis Tianyu hanya datang untuk menjemput Xian Yanxing. Sekarang, mereka akan berangkat. King kecil, jangan khawatir. Saya sudah bertanya kepada para senior Gunung Longyuan. Lembah Dewa Naga dan Sekte Iblis Tianyu berada di wilayah yang sama dan tidak terlalu berjauhan. Saya akan mengunjungi Anda di masa depan. Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing dan berkata. Oke. Xian Yanxing mengangguk dan tiba-tiba mencium bibir Lu Ming. Lu Ming, kamu harus bekerja keras. Jangan biarkan aku melampaui kultivasimu saat kita bertemu lagi nanti. Dengan itu, dia tersenyum cerah dan berbalik untuk pergi. Lu Ming tersenyum saat dia melihat Xian Yanxing dan 2 pembangkit tenaga listrik dari Sekte Iblis Tianyu pergi. Ada sedikit keengganan di matanya. King kecil, jangan khawatir. Perpisahan ini hanya bersifat sementara. Ketika kita berdua memiliki kekuatan untuk bergerak tanpa hambatan di dunia, tidak perlu lagi berpisah. Lu Ming bergumam. Pandangannya menjadi tegas lagi. Beberapa hari kemudian, berita tentang pertempuran Lu Ming dengan pembangkit tenaga listrik dari 4 istana dewa besar menyebar dengan liar ke seluruh benua reruntuhan surgawi dan ke benua lain. Dalam pertempuran ini, Lu Ming telah membunuh 4 istana dewa dan semua pembangkit tenaga listrik teratas dari benua lain dalam satu gerakan. Banyak orang yang telah mendengar berita itu tercengang. Bab 1392 Alam Purba Tanpa Batas. Semua pembangkit tenaga listrik yang pergi untuk menangkap Lu Ming dibunuh olehnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Kelompok benua reruntuhan surgawi mengalami kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pertempuran ini, kelompok benua reruntuhan surgawi ditakdirkan untuk mengalami perombakan besar-besaran. Lalu, ada kabar bahwa lembah Dewa Naga tidak hancur dan aman serta sehat. Berita bahwa lembah Dewa Naga telah dihancurkan adalah berita palsu. Berita ini membuat semua faksi besar diam karena takut. Mereka tidak memiliki kesetiaan terhadap Lu Ming dan benua alam gurun surgawi. Bahkan para ahli puncak telah meninggal. Mereka tidak ingin mati. Terlebih lagi, lembah Dewa Naga belum dihancurkan. Lu Ming sekarang adalah murid lembah Dewa Naga. Bahkan jika mereka diberi keberanian 100 kali lebih banyak, mereka tidak akan berani menyentuh benua hutan belantara surgawi. Kota reruntuhan surgawi kuno, di bawah altar pengorbanan. Lu Ming, jika ada hal lain yang perlu kamu tangani, lakukan bersama. Setelah selesai, kita akan menuju ke lembah Dewa Naga. Kata Gunung Longyuan. Lu Ming melihat ke arah selatan. Seolah-olah dia telah menembus kehampaan dan mendarat di benua hutan belantara surgawi. Setelah beberapa saat, Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, senior, ayo pergi." Sebelum Lu Ming pergi, dia telah membuat semua pengaturan untuk benua alam gurun surgawi. Dan sekarang, masalah kelompok benua reruntuhan surgawi telah diselesaikan, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah pergi ke benua Yuan dan berkultivasi. Ketika budidayanya meningkat, akan mudah baginya untuk kembali dan berkunjung. Baiklah, ayo pergi, kata Gunung Longyuan. Mereka bertiga menaiki altar kuno dan melangkah melalui pintu terang altar. Lu Ming sepertinya telah melangkah ke saluran kosong. Cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuhnya bergetar dan cahayanya menghilang.
Lu Ming menemukan dirinya berada di platform batu kuno. Melihat sekeliling, dia dikelilingi oleh pegunungan terpencil. Apakah ini benua Yuan? Lu Ming melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan melangkah keluar dari platform batu. Ledakan. Saat dia keluar dari platform batu, tekanan mengerikan diberikan pada tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia hampir jatuh berlutut. Dia mengerahkan kekuatan untuk menstabilkan tubuhnya. Ini, Lu Ming merasa tubuhnya menjadi beberapa ratus kali lebih berat. Udara di sekitarnya tampaknya menjadi sangat berat dan terus-menerus menekan tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming bingung. Dia mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk mengimbangi tekanan eksternal. Lu Ming, apakah kamu merasa tubuhmu menjadi beberapa ratus kali lebih berat? Ada tekanan kuat di sekitar yang menimpamu. Long Yuan San keluar dari platform batu dan tersenyum. Itu benar, Diakon, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya, merasa sangat penasaran. Lu Ming, jika Anda ingin memahami apa yang terjadi, pertama-tama Anda harus memiliki gambaran kasar tentang sebaran geografis seluruh alam primordial. Kata Long Yuan San. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di langit. Pada gambar tersebut terlihat lautan luas. Alam purba adalah lautan tanpa batas. Di lautan, terdapat benua yang tak terhitung jumlahnya, dan benua purba berada di tengah lautan. Gunung Long Yuan mengulurkan tangannya dan di tengah lautan, sebuah benua muncul. Benua ini sangat besar. Itu menempati wilayah yang luas bahkan di lautan luas. Ini adalah benua Yuan. Di alam primordial, tanah primordial menjadi pusat dan tersebar. Ada banyak sekali benua besar dan kecil. Faktanya, kebanyakan tidak bisa disebut benua dan hanya bisa dianggap pulau. Gunung Long Yuan lalu melambaikan tangannya. Dengan benua Yuan sebagai pusatnya, banyak titik hitam muncul di lautan. Titik-titik hitam ini semuanya adalah benua. Namun, dibandingkan dengan ukuran benua Yuan, mereka seperti debu. Bahkan beberapa yang lebih besar pun tidak dapat dibandingkan. Perbedaannya terlalu besar. Sangat banyak. Lu Ming tersentak. Dia melihat ke laut dan titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang padat. Dia sangat terkejut. Mungkinkah semua ini adalah benua, benua seperti benua hutan belantara surgawi? Senior, di mana kelompok benua reruntuhan surgawi itu? Petik 2. Lu Ming bertanya lagi. Nih. Gunung Long Yuan menunjuk ke lautan luas di selatan benua Yuan, sebuah sudut yang sangat jauh dari benua Yuan. Ada beberapa titik hitam tersebar di sana. Lu Ming tercengang. Kelompok benua reruntuhan surgawi terlalu jauh dari benua Yuan, dan juga terlalu kecil. Itu seperti setitik debu, hampir bisa diabaikan di seluruh gambar. Apakah ini kelompok benua reruntuhan surgawi yang dia tinggali selama ini? Di seluruh alam primordial, ukurannya sangat kecil sehingga di luar imajinasi Lu Ming. Seluruh alam primordial adalah dunia makro yang lengkap. Ini juga sangat aneh. Tanah purba adalah pusat dari alam purba. Hukum langit dan bumi juga paling sempurna dan tanpa celah. Oleh karena itu, langit dan bumi di tanah purba stabil dan ki aslinya kaya. Ini adalah tanah suci sejati untuk bercocok tanam. Dengan benua Yuan sebagai pusat dan penyebarannya, hukum langit dan bumi akan menjadi semakin lemah. Mereka akan menjadi semakin tidak lengkap. Ruang akan menjadi sangat tidak stabil dan energi asal akan menjadi semakin tipis. Anda dapat dengan mudah merobek ruang di kelompok benua reruntuhan surgawi, tetapi di sini, bisakah Anda mencobanya? Petik 2. Gunung Long Yuan menjelaskan kepada Lu Ming dengan sabar. Sebenarnya seperti ini. Lu Ming kagum. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyadari bahwa langit dan bumi di sini dipenuhi dengan energi asal yang kaya. Itu adalah energi asal, bukan energi roh. Di sini, ki spiritual langit dan bumi sangat tipis, dan sebagian besar adalah ki asal. Dia dengan santai menarik napas dan ki asli yang bergulir berkumpul di tubuhnya. Ledakan. Kemudian, Lu Ming melayangkan pukulan. Namun, pemandangan mengejutkan muncul. Tinjunya hanya menembus udara dan mengeluarkan suara siulan yang mengerikan. Namun, ruang tersebut tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada riak sedikit pun. Sungguh ruang yang stabil. Sulit dipercaya. Di kelompok benua reruntuhan surgawi, dia dapat dengan mudah merobek ruang dan menembus kehampaan. Tetapi di sini, bahkan tidak ada riak di ruang tersebut. Semakin dekat kita dengan benua Yuan, semakin sempurna hukum langit dan bumi. Segala sesuatu di dunia ini juga yang paling sempurna dan stabil. Secara alami,
gravitasi akan semakin kuat dan tekanan yang dirasakan manusia akan semakin kuat. Gunung Longyuan menjelaskan. Bang! Luming menginjak tanah dengan keras, menyebabkan bebatuan retak dan muncul lubang. Ini sangat sulit. Murid Luming mengerut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bebatuan di sini hanyalah bebatuan biasa dan bukan biji logam keras. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jika dia berada di kelompok benua reruntuhan surgawi, pegunungan akan runtuh. Namun, di sini, itu hanyalah sebuah lubang. Bahkan batu biasa pun sangat keras. Gunung Longyuan benar. Segala sesuatu di dunia ini menjadi lebih stabil karena kesempurnaan hukum langit dan bumi, jauh lebih stabil daripada benua reruntuhan surgawi. Kekuatan destruktif dari ahli kerajaan bela diri di sini akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok benua reruntuhan surgawi. Tentu saja, ini juga berarti akan lebih berbahaya bagi seniman bela diri untuk keluar dan mengambil risiko. Ini karena kekuatan alam semakin kuat. Setelah itu, Luming melayang ke langit dan mencoba terbang. Benar saja, kecepatan terbang di sini setidaknya beberapa lusin kali lebih lambat daripada benua reruntuhan surgawi.